Di video ini saya akan review hasil investasi saya di reksadana obligasi. Jadi saya investasi dengan modal Rp200.000 dan sudah berjalan selama 11 bulan. Saya juga akan bahas mengenai reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, mulai dari resiko sampai detail fund fact sheet ya, dari reksadana yang saya investasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit. Jadi buat yang masih belum tahu ya, cara investasi di reksadana ini sebenarnya sangat mudah ya. Kita tinggal download aplikasi Bibit, kemudian kita siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Jadi untuk metode pembayarannya atau depositnya juga mudah ya. Kita bisa gunakan GoPay, ShopeePay atau melalui transfer manual. Jadi buat kalian ya yang tertarik registrasi di aplikasi Bibit, kalian bisa gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Nah, salah satu ya keuntungan ketika kita investasi di reksadana ini, kita bisa mulai dengan modal kecil. Jadi mulai dari 100.000 itu bisa, bahkan ada yang Rp10.000. Nah, jadi sangat cocok ya untuk pemula, pelajar, atau mungkin kalian ya yang ingin coba-coba investasi di reksadana. Jadi saya investasi di reksadana obligasi Ispring Syariah Fixed Income Amanah kelas A. Jadi kalau misal kita bandingkan khusus reksadana obligasi ya, yang syariah, kinerja dari produk ini termasuk yang paling bagus. Jadi saya pernah buatkan ya video yang sebelumnya tentang perbandingan ya reksadana obligasi yang ada di Bibit. Jadi produk ini termasuk yang paling bagus seperti itu. Jadi yang pertama saya akan jelaskan ya tentang resiko investasi di reksadana, khususnya reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Jadi yang pertama saya akan bandingkan ya reksadana obligasi yang warna grafik warna biru ini ya dengan reksadana saham yang warna hijau. Jadi kalau misal kita lihat sekilas ya, yang warna hijau ini bisa sangat menguntungkan ya. Misal kita beli pada tanggal 21 September ya 2021, kemudian kita jual pada tanggal 18 Oktober ya, itu bisa untung 18% ya dalam 1 bulan. Kalau misal obligasi kan kenaikannya tidak seberapa ya. Misal kita di sini naik cuma segini seperti itu. Nah, tetapi kalau reksadana saham penurunannya juga sangat tajam ya. Misal kita beli di sini pada tanggal 13 Januari, kemudian kita jual di sini ya pada tanggal 26 Januari ya, sekitar 2 mingguan ini bisa rugi sekitar 13% ya. Dari 2 minggu rugi 14%. Jadi kalau misal kita bandingkan ya kinerja atau resikonya, itu kita bisa ke salah satu indikator yang disediakan di Bibit ya, yaitu drawdown ya. Yaitu ini adalah penurunan maksimal. Jadi dalam 1 tahun terakhir kalau reksadana obligasi ini pernah turun maksimal 1,68%, sedangkan yang equity ya atau reksadana saham ini pernah turun sampai 15% seperti itu. Jadi resikonya lebih tinggi yang saham, reksadana saham. Nah, tetapi keuntungannya juga ini lebih kecil ya. Dalam 1 tahun terakhir CAGR-nya 5,78, sedangkan yang reksadana saham bisa sampai 16% seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kalian ingin lebih aman, reksadana obligasi ini terlihat lebih aman. Nah, tetapi ya kalau misalnya kita bandingkan seperti ini termasuk aman, kita perlu bandingkan dengan reksadana yang paling aman. Jadi yang warna hijau ini obligasi ya, dan yang warna biru ini obligasi, yang warna hijau ini reksadana pasar uang. Jadi kalau misalnya di sini, kalau yang lebih aman dari obligasi itu ada reksadana pasar uang. Jadi kalau misalnya pasar uang grafiknya tidak ada fluktuasi, jadi selalu mengalami kenaikan seperti itu. Sedangkan obligasi ini ada fluktuasinya, bisa naik, bisa turun seperti itu. Meskipun penurunannya tidak se ekstrim yang ini ya, yang reksadana saham yang warna hijau ini. Kalau misal ini kan lebih aman yang warna biru. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misal kita mau yang lebih aman bisa ke reksadana yang warna hijau pasar uang, atau kalau misal kita mau ambil resiko itu kita bisa masuk yang ini reksadana saham. Jadi kalau yang obligasi ini termasuk yang tengah-tengah atau resiko sedang. Nah, di sini saya akan bandingkan drawdown-nya antara reksadana obligasi dengan pasar uang. Jadi kalau obligasi ini pernah turun sampai 1,68 ya,
Sedangkan pasar uang ini tidak pernah turun ya, 0%. Jadi grafiknya selalu mengalami kenaikan kalau yang pasar uang. Jadi kalian bisa pertimbangkan sendiri ya, kalau mau investasi di yang pasar uang yang stabil atau yang returnnya bisa sangat tinggi ya, reksadana saham, atau yang grafiknya sedang seperti itu ya. Jadi di tengah-tengah. Jadi kalau saya bagi antara pasar uang kemudian obligasi. Kalau misal saham saya lebih prefer ke investasi di saham langsung seperti itu. Kemudian seperti ini ya untuk produk yang saya pilih, grafiknya 3 tahun terakhir ini keuntungannya 30% ya. Kalau misal dilihat dari CAGR 3 tahun terakhir ini 9,32%. Kemudian drawdownnya, penurunan maksimalnya dalam 3 tahun terakhir pernah turun sampai min 6,59% seperti itu ya. Jadi resikonya bisa turun seperti ini ya, bisa turun sampai sekitar 6%-an. Kemudian untuk expense ratio 0,6. Jadi kalau misal obligasi tentunya lebih sedikit ya expense ratio dibandingkan reksadana saham ya, bisa sampai 4% seperti itu. Kemudian salah satu indikator ya yang cukup penting yaitu total AUM atau dana kelolaan. Jadi setiap reksadana, kalau misal kalian investasi ya, kalian pilih yang total AUM-nya tinggi. Ini kan 760 miliar ya. Kalau misal kita bandingkan reksadana obligasi syariah ya, khusus syariah di aplikasi Bibit ya, ini termasuk yang tertinggi. Jadi kalau misal hampir 1 triliun. Jadi salah satu kebijakan dari OJK, kalau suatu reksadana ya, dana kelolaannya kurang dari 20M ya, atau 10M, saya lupa seperti itu, dalam 1 tahun ya. Jadi 1 tahun dana kelolaannya stabil di bawah 20M atau 10M ya, itu bisa dibubarkan. Jadi seperti itu ya resikonya. Jadi kalau misal kita pilih sampai yang 700 miliar ini istilahnya aman ya dari resiko pembubaran seperti itu. Kemudian untuk jenisnya tentunya obligasi dan tingkat resiko sedang. Kalau misalnya di sini tadi ya, yang grafik bandingkan dengan pasar uang seperti ini, kemudian bandingkan dengan saham, ini relatif lebih aman. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah manajer investasinya, Spring Investment. Jadi kita bisa lihat kalau manajer investasi ini termasuk yang terbaik ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kita bisa bandingkan, kita bisa pakai websitenya Indo Premier ya. Jadi kita bisa lihat untuk total AUM-nya atau dana kelolaannya. Jadi produk atau manajer investasi Spring ini peringkat 14 ya. Dari termasuk yang bagus dengan dana kelolaan sekitar 18 triliun. Jadi kalau misalnya saya pribadi investasi mungkin di 20 perusahaan ini ya, 20 investasi atau manajer investasi teratas seperti itu. Kalau misal bapak mungkin ada yang aneh-aneh seperti itu. Atau mungkin kalau misal aman bisa ambil yang 10 ya. Jadi di sini kan ada nama-nama besar ya seperti Manulife, kemudian Mandiri Manajemen Investasi, Schroder, ada BNI Asset Management ya, Square Invest, Shalendra seperti itu. Kemudian kalau misal kita investasi di produk ini itu minimal investasinya Rp100.000. Kalau misalnya di sini ya Rp100.000. Kalau kita lihat alokasi asetnya 98% di obligasi syariah dan sisanya 1,87% di pasar uang syariah. Nah, seperti ini untuk top holdingnya ada beberapa suku ya. Ini adalah termasuk yang paling banyak atau mungkin mayoritas ya. Kalau produk ini investasinya di obligasi pemerintah. Kalau misalnya kalian ingin detail, kalau misalnya lihat di fund fact sheet ya sebelah sini dan juga di prospektus seperti itu. Nah, di sini saya akan tampilkan ya untuk prospektusnya. Jadi kita bisa lihat ya, yang pertama fund fact sheet. Nah, seperti ini. Jadi tampilan fund fact sheet itu seperti ini. Jadi yang paling penting itu kita bisa lihat ya di sini kebijakan investasi. Jadi kalau misal obligasi mungkin tidak terlalu penting ya atau seperti itu. Kalau misal saham mungkin ada kebijakan yang lebih detail, mungkin 60% ya diinvestasikan ke saham-saham yang big cap atau seperti apa. Seperti itu ya. Kalau obligasi ya seperti ini, hanya 80% dialokasikan ke efek syariah berpendapat tetap dan sisanya ya 20% wajib di instrumen pasar uang syariah atau deposito syariah. Jadi untuk alokasinya saat ini sesuai ini ya, sesuai kebijakan 96 di obligasi syariah
dan 1,87 di pasar uang syariah. Nah, seperti ini ya untuk grafik-grafiknya. Nah, kalau misal kita mau lihat detail ya sampai ke persentase dari obligasi-obligasi yang dipegang ya dari produk ini, misal di sini ya. Nah, ini persentasenya berapa, kita bisa masuk ke prospektus seperti itu. Jadi kita bisa lihat prospektusnya, ini misal produk ya yang dipegang atau obligasi yang dipegang oleh manajer investasi atau produk Spring Syariah Fixed Income Amanah kelas A. Jadi kamu bisa lihat di sini ya, produk-produknya mayoritas adalah obligasi negara. Nah, untuk persentasenya kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Yang paling tinggi ini 20% ada di SBSN seri PBS 012 seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk prospektusnya. Kalian bisa lihat juga di bagian bawah ya, ada lanjutannya seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian juga dia pegang kas berapa juga kita bisa tahu. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasil investasinya kita bisa lihat di sini ya. Jadi saya investasi, sebelum saya akan tampilkan untuk riwayat pembeliannya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum hasil investasinya saya akan perlihatkan dari saya belinya kapan dengan nominal berapa. Jadi kita masuk ke transaksi, kemudian bagian history. Di sini kita cari ya untuk produk pembeliannya, history pembelian. Jadi saya membeli pada tanggal 27 Januari 2021 sebesar Rp200.000. Nah, ketika video ini dibuat ini pada tanggal 19 November. Jadi sekitar 11 bulan ya atau 10 bulan investasi. Untuk keuntungannya berapa? Jadi kita bisa masuk ke bagian portofolio. Saya simpannya di dana beli motor ya. Kemudian di obligasi, di bagian obligasi. Nah, seperti ini ya. 200.000 selama 10 bulan itu saya mendapatkan keuntungan sekitar 4,19%. Atau kalau misal dipersenkan ini 8,387 rupiah seperti itu.